world premiere juga gitu, ada biasanya dari Kanada juga gitu. Atau ya adalah gitu beberapa, tapi highlightnya adalah kayak semacam ya rangkuman itu tadi gitu, bisa saya bilang begitulah gitu ya, rangkuman tapi yang terseleksi ya, karena tetap nggak banyak juga sih, nggak bisa sebanyak satu Locarno diundang semua juga nggak bisa gitu. Jadi ada proses kurasinya gitu. Halo Reza. Oke, Halo oke, Mas Edwin, halo Mas Reza, selamat sore Mas. selamat Terima sore. kasih sudah bergabung dengan kita. Tadi Mas Edwin udah cerita duluan nih Mas Reza tentang Locarno, tentang film seperti Dendam ini. Mumpung Mas Rezanya udah datang, mungkin kita coba bertanya ke Mas Reza dulu ya. Ini Mas Reza di film seperti Dendam berperan sebagai karakter Budi Baik ya, Mas Reza namanya. Boleh cerita nggak Mas Reza Budi Baik itu kayak gimana sih karakternya? Seperti apa karakternya? Dia orang yang sangat baik. Sesuai namanya. Sesuai namanya. Enggak, karakter Budi Baik, mungkin saya singkat aja jelaskannya. Dia adalah seorang yang cukup dominan gitu ya. Dia punya perasaan yang begitu besar terhadap seseorang yang bernama Iteng. Kemudian bagaimana upaya, bagaimana kehadirannya dalam film ini juga mungkin character wise atau character background, dia seseorang yang hidup di tengah dunia yang begitu keras gitu, tumbuh bersama Iteng sebenarnya secara tidak langsung, punya personal interest, dan perjalanan dari situ tentu ada perjalanan emosi yang berkembang dalam film ini melalui karakter Budi Baik. Ini itu sedikit aja Budi Baik, karena saya ingin teman-teman menyaksikan lewat filmnya. Biar penasaran kalau ya. Sudah membaca bukunya ya pasti sudah hafal dengan bagaimana karakter Budi. Oke, tapi kan saya baca gitu kalau untuk karakter ini Mas Reza sempat ada observasi dulu ke apa ke preman ya, karena melihat gestur-gestur bagaimana seorang karakter seperti Budi Baik itu. Gimana Mas waktu itu pendalaman karakternya, proses untuk mendalami karakter Budi Baik ini? Sebenarnya nggak ada observasi ke seperti yang tadi dijelaskan sebenarnya. Oh gitu. Oke. Saya hanya memperhatikan apa yang ada di sekeliling saya aja, yang saya rasa tepat untuk karakter ini. Dan itu yang coba saya sampaikan ke Mas Edwin juga gitu, berdiskusi gitu ya, kira-kira cocok atau tidak. Kemudian apakah sejalan dengan, tentu Mas Edwin sebagai sutradara sudah punya visinya juga dalam bagaimana menggambarkan karakter ini. Jadi saya mencoba secara kreatif juga memberikan opsi kepada sutradara saya gitu, karena itu tanggung jawab saya juga sebagai seorang aktor. Mas, boleh apa tidak misalnya saya melakukan ini, reasonnya apa, itu juga harus saya berikan gitu. Harus ada argumen yang kuat juga kan terkait gestur atau kebiasaan yang ditampilkan oleh karakter ini gitu, supaya relevan dengan perjalanan tokohnya di dalam film ini. Ketika mendengar seperti Dendam menang, mendapatkan Golden Leopard di Locarno, apa yang pertama kali langsung terlintas di pikirannya Mas Reza nih? Sebenarnya pertama kali jujur yang paling terlintas dalam benak saya adalah bahwa semoga ini menjadi hope bagi kita bersama ya. Bahwa semangat itu adalah semangat kebersamaan. Film ini, kemenangan film seperti Dendam tentu bukan hanya kemenangan para filmmaker yang ada di balik layar film ini atau para pemain gitu ya, tapi ini adalah kemenangan Indonesia, kemenangan industri film Indonesia secara umum, yang semoga kedepannya bisa menambahkan rasa semangat bahwa kita masih mampu untuk terus bisa berkarya, dan semoga juga pemerintah bisa melihat industri film adalah industri yang sangat adaptif terhadap situasi saat ini. Mereka berusaha dengan segala cara, dengan segala keterbatasan yang ada untuk tetap berkarya, untuk tetap menyumbangkan pikiran-pikiran terbaiknya dalam medium film. Nah, harapan inilah yang terlintas pertama kali di pikiran saya ketika atau di benak saya ketika film ini menang. Ini seperti Dendam ini proyek barengnya Mas Reza dan Mas Edwin yang keberapa nih? Sebelumnya udah pernah bekerja sama ya? Belum, ini pertama kalinya. Oke. Semoga bukan yang menjadi pertama.
Iya, pertama kali. Jadi ini pertama kalinya saya Pertama. sama Mas Edwin. Dan senang Kenapa banget Mas bisa kerja Edwin? sama. Kenapa Mas Wah, Edwin memilih Mas Reza sebagai budi baik? itu ditanyakan ke Mas Edwin. Ya, Reza tampaknya yang baik gitu ya. Iya. Tampaknya baik, berbudi baik begitu ya. Nah, uh, film ini tuh cukup lama ya, persiapannya ya, dan saya ingat sekali sebenarnya aktor yang pertama kali saya ajak untuk atau ketemuan gitu ya untuk melihat responnya itu ya salah satunya Reza ya, awal-awal tahun berapa tuh ya Reza kita ngobrol ya. 2017 kayaknya Mas. Oh, 2017 selama gitu, itu ya, udah sejauh itu. Selama itu, dari bahkan ketika skripnya juga masih belum jadi, masih baru ditulis sangat-sangat kasar lah gitu ya. Ada gitu semacam, walaupun saya belum pernah bekerja sebelumnya gitu, tapi ya saya nonton beberapa filmnya Reza, ada kesempatan-kesempatan yang informal juga ketemu gitu adalah gitu ya, misalnya kayak pemutaran film apa gitu, ada gitu semacam energi yang nyangkut gitu, kurang lebih kayak ini mungkin gitu ada di dalam dunianya seperti Dendam film ini gitu. Nggak spesifik jadi karakter yang mana waktu itu gitu, tapi belum langsung jadi budi baik gitu ya. Gitu. Tapi rasanya kok ingin gitu untuk mendengar dari Reza apa gitu pendapatnya tentang bukunya. Waktu itu kita cuma ngebahas tentang bukunya aja gitu. Sebelum masuk ke proses casting yang lebih ke filmnya gitu. Ya kita ternyata punya semacam perspektif lah gitu tentang bukunya juga gitu yang sama gitu ya, dan itu saya rasa penting gitu untuk kemudian menjadi bekal untuk menciptakan karakter budi baik ini. Seperti yang tadi saya ceritakan ya, bukunya dan filmnya tuh sangat merayakan ingatan-ingatan kita terhadap budaya populer Indonesia gitu, film Indonesia tahun 80-an terutama gitu, horor, action, film-film Hong Kong gitu yang norak-norak itu tapi menyenangkan gitu. Dan ini menjadi satu motivasi dan satu pegangan lah gitu buat semua, nggak cuma budi baik ya gitu, untuk menciptakan sebuah dunia yang menjadi tribut ke kecintaan kita terhadap sinema tahun 80-an di Indonesia, dan itu adalah buat saya pribadi salah satu zaman penting dan yang paling menyenangkan dalam dunia film Indonesia. Begitu banyak ragam film yang terjadi di tahun itu gitu ya. Mulai dari yang tahu karya yang gaya-gaya drama teatrikal seperti itu, sangat peka terhadap masalah sosial gitu, sampai yang sangat menghibur seperti film-filmnya Warkop gitu misalnya, atau film horornya Susana gitu. Itu era-era yang penuh dengan warna gitu di film Indonesia, dan kita ingin punya semangat seperti itu dan menciptakan kembali dari apa yang kita ingat dan apa yang kita cintai dari film Indonesia, dan Reza menyumbangkan begitu banyak memorinya gitu yang kemudian bisa dibagi ke berbagai macam aktor yang ada dari berbagai macam generasi yang mungkin ada yang mengalaminya gitu, misalnya ada kayak Om Pit itu gitu, atau Christine Hakim sendiri gitu yang mengalami era itu gitu, sampai ke misalnya Sal Priadi gitu yang mungkin nggak terlalu banyak gitu mengikuti itu film-film itu, tapi ya ini gitu, balance di antara berbagai macam generasi aktor ini menjadi penting mencari pegangannya, dan salah satunya itu semua ingatan kita terhadap budaya populer Indonesia tahun 80-an.
Apa itu juga kemudian yang jadi dasarnya Mas Reza kemudian menerima untuk berperan ikut serta dalam film ini, Mas? Ya, saya selalu bersyukur. Sebenarnya saya rasa saya hanya beruntung aja sebenarnya, Mbak. Diberikan kesempatan oleh filmmaker selama ini yang menurut saya punya pengaruh besar dalam perjalanan karir gitu ya. I think I feel lucky gitu untuk bisa dipercayakan para filmmaker untuk bergabung dalam filmnya, dan one of them of course Mas Edwin gitu. Dan saya sudah mengikuti karya-karya Mas Edwin juga sejak awal-awal film Edwin gitu, dan looking forward untuk bisa bekerja sama suatu hari nanti, dan ternyata terwujudlah lewat film ini. Yang paling membuat saya berkesan adalah sebenarnya proses kreatif bekerja antara sutradara dan aktor itu selalu menarik untuk dibahas, menarik untuk didiskusikan gitu, karena ruang-ruang yang diberikan Mas Edwin ketika bereksplorasi dan memberikan kesempatan saya bereksplorasi terhadap karakternya itu luas sekali, dan justru memberikan banyak pekerjaan rumah juga. Dan itu yang saya sangat suka gitu, Mas Edwin memberikan pandangannya secara clear, tapi juga tetap memberikan ruang bagi para aktor-aktornya, tidak hanya saya gitu ya, Martino Leo, Sal Priadi dan semuanya, untuk kami sama-sama bisa selalu bereksplorasi gitu. Dan justru itu yang kadang-kadang ditunggu sama Mas Edwin di set. Ayo, apa nih yang mau dilakukan? Kadang-kadang Mas Edwin suka menanyakan, ini penasaran juga kayak apa nih Reza nanti kalau adegannya begini, akan apa yang terjadi dalam adegan itu, atau bagaimana saya menjelaskan adegan tersebut, itu sih. Jadi banyak seperti itu. Ya, rasa sih untuk yang sering nonton film-film Reza, kayaknya beda ya karakter yang ada, cara segala macam yang dilakukan di film ini dari Reza untuk karakter Budi Baik ini gitu, mulai dari cara ngomongnya, dialeknya, ya, cara gesturnya, ya rasa itu juga daya tarik dari film ini. Kita melihat akan jadi sesuatu yang baru semua aktor yang terlibat di sini itu menciptakan dunia yang baru, tapi juga kita berasanya juga nggak jauh, artinya familiar gitu, kita kenal gitu ya dengan dunia ini, tapi ini dunia yang baru gitu. Tapi kan tadi awalnya ketika berdiskusi di awal Mas Reza belum diplot sebagai Budi Baik, terus pada akhirnya gimana tuh Mas Reza memilih jadi Budi Baik atau kemudian mencari mana yang paling tepat nih, atau gimana akhirnya sampai di peran ini? Ya enggak sih, lebih tepatnya justru ruang itu harus datang dari sutradara. Jadi saya tidak memilih perannya, saya maunya ini atau saya maunya itu, atau hanya mau bermain jadi ini jadi itu gitu. Itu enggak sama sekali terjadi gitu. Justru semuanya datang dari Mas Edwin, karena saya percaya bahwa sutradara lah yang paling tahu, dan tepat atau tidaknya saya ditempatkan di posisi yang mana ya hanya sutradaranya gitu, karena yang punya visi dan tahu keseluruhan konsep film ini seperti apa jadinya ya Mas Edwin gitu. Oleh sebab itu saya udah bilang dari awal, dimanapun saya ditempatkan, tugas saya adalah memberikan performa terbaik yang saya bisa. Itu aja sih. Kalau Mas Edwin tadi alasannya itu ya, karena ingin melihat sesuatu yang baru ya dari Mas Reza ya untuk karakter Budi Baik ini. Maksudnya alasan memilih Mas Reza jadi tadi saya bilang bahwa proses castingnya itu mulai dari 2017 itu udah mulai kan gitu. Jadi lama banget, dan memang saya terbiasa juga untuk mindahin kemungkinan, melihat kemungkinan gitu. Jadi ketemu dulu sebanyak mungkin macam-macam orang, kemudian nggak terlalu terburu-buru untuk memutuskan gitu. Coba beberapa karakter yang bisa diperankan gitu. Untuk Reza misalnya itu nggak cuma Budi Baik aja gitu yang kita coba juga gitu, yang lain juga kita coba gitu. Dan begitu juga aktor-aktor yang lainnya gitu, dicoba beberapa karakter, kemudian ya udah saya pertemukan, makin intens proses castingnya, jadinya oke, sekarang kita coba dipertemukan nih misalnya dua aktor yang kurang lebih kayaknya ini cocok nih, mereka berdua nih berada dalam film ini, tapi masih belum diputuskan juga sebagai karakter yang mana gitu. Pelan-pelan lah gitu sampai akhirnya menemukan sendiri gitu. Oke ya, Reza dan Budi Baik ini
untuk kesempatan yang kali ini nih memang lebih berguna gitu untuk semua filmnya gitu, kebutuhan filmnya gitu, bukan cuma sekedar satu karakter aja gitu. Kita kalau saya sih ngeliat proses casting itu bagaimana chemistry atau apa relasi antar ke aktor itu ya. Bahkan yang sama sekali nggak berhubungan, misalnya Budi Baik itu nggak pernah ketemu dengan karakter yang diperankan oleh Christine Hakim gitu ya. Tapi harus kita coba juga gitu presensnya dia ketika diperankan gitu bagaimana gitu. Dan khususnya kemudian semakin mengarah oke, karakter Budi Baik ini juga lahir dari semakin seringnya pertemuan-pertemuan seperti ini gitu. Dan dari skripnya kita udah tahu bahwa film ini tuh karakter utamanya sebenarnya ya di antara tiga ini gitu, antara Ajo Kawir, Iteng dan Budi Baik gitu ya, yang menggerakkan ceritanya gitu ya. Jadi dinamika di antara tiga aktor ini nih yang kemudian makin difokuskan gitu, sampai akhirnya kami semua sepakat, nggak cuma saya aja gitu, ada produser juga di sini gitu yang melihat gitu kemungkinannya ya ini disepakati bersama yang paling gitu, pas ya. bahwa Saya ingat di awal dulu itu kayak sempat ada teaser kan, teman-teman tim film ngeluarin poster, tapi belum ada mukanya, terus minta orang nebak-nebak siapa nih yang jadi Ajo Kawir, siapa nih yang jadi Iteng gitu. Kayak itu, apakah itu juga jadi salah satu cara Mas Edwin untuk melihat gimana sih tanggapan penonton, siapa yang paling cocok untuk memerankan peran-peran tertentu di film itu? Ya itu sebenarnya cuma satu strategi apa ya, teknik pengarsipan waktu aja itu udah kayaknya ditetapkan gitu. sebenarnya ya, udah diputuskan mungkin sebenarnya. Ya itu kan setelah filmnya udah jadi gitu ya. Ini kita lihat pertanyaan di kolom komentar dulu ya dari teman-teman yang menonton. Ada pertanyaan untuk Mas Reza nih dari apa sih kesamaan karakter antara Budi Baik dan Kak Reza? Ada nggak Mas Reza kesamaannya? Selain sama-sama baik gitu manusia. Sama-sama manusia. Saya rasa kalau ditanya persamaannya agak bingung, tapi yang jelas mungkin saya percaya bahwa tiap-tiap tokoh atau individu gitu kan selalu punya dinamikanya sendiri ya dalam proses kehidupannya gitu. Nah, tentu dinamika perasaan getir, dinamika perasaan kecewa, dinamika perasaan senang, sedih, berkuasa dan lain-lain, atau merasa powerful dan lain-lain, itu dilewati atau dimiliki oleh beberapa karakter gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab ini secara spesifik gitu apa persamaannya, tapi persamaan dalam proses perasaannya mungkin ada banyak gitu. Misalnya Budi Baik punya kekecewaannya sendiri, ya saya dalam kehidupan saya pernah punya kekecewaan. Hanya kemudian bagaimana sih sebenarnya seorang aktor itu mengutak-ngatik tabungan emosinya untuk kemudian diterjemahkan masuk ke dalam karakter itu tanpa harus melulu tentang pembedaan gitu antara saya sebagai Reza dan kemudian sebagai Budi Baik, maka Budi Baik harus berbeda sekali dengan Reza Rahadian atau apa. Tapi enggak, dia harus berjalan beriringan karena memang tokoh yang kemudian dihidupkan itu adalah manusia, lengkap dengan segala keterbatasan, kemewahan atau keterbukaan yang dia punya gitu. Itu sih yang berusaha ditampilkan. Nah, lalu lanjutannya nih masih dari teman-teman di Instagram, apa kemudian yang paling Mas Reza merasakan kesulitan dalam memerankan Budi Baik di film ini? Kesulitannya mungkin waktu di awal-awal justru ya menemukan, karena Mas Edwin sudah sangat spesifik gitu kan, kita berbicara tentang universe film ini sendiri aja udah ada basicnya, yaitu bukunya sendiri gitu, kemudian itu dimakan. Jadi menemukan solidarity-nya karakter ini, solidnya akan seperti apa ya kira-kira bentuknya, kemudian detail-detailnya yang mungkin nggak terlalu overrated, simple, kecil, tapi mungkin bisa menambahkan
added value lah kepada karakter itu apa ya. Mungkin itu kesulitan di awal-awal untuk menemukan. Tapi karena kita punya proses diskusi, punya proses reading, itu mempermudah semua pekerjaan sih menurut saya. Karena ketika kami berada di set, saya ya setidaknya merasakan bahwa sudah tidak terlalu banyak lagi PR-PR untuk memikirkan, oh yang ini diapain ya, yang ini gue mesti gimana ya, gitu. Nggak terpikirkan, karena semua diskusi itu udah terjadi dari mulai proses. Baik. Untuk Mas Edwin nih, Mas Edwin ada pertanyaan juga dari teman-teman dari ALPRL. Mas Edwin, proses film seperti Dendam ini di meja editing seperti apa sih dari sisi kreatifnya, dan seberapa jauh filmnya berubah dari awal skrip sampai kemudian sampai di meja editing? Ya, skripnya sendiri aja berubahnya cukup banyak ya. macam-macamnya ya. Dan menyelesaikan skripnya tuh sebelum syuting itu 12 draft apa 11 draft gitu ya. Waktu syuting pun masih ada perubahan jadi 12 draft, 12 A B C gitu. Jadi perubahan itu udah memang nasibnya lah gitu ya. Nature-nya bikin film itu kayaknya sayang kalau terlalu kaku juga. Yang kita rancang, kita desain juga itu memang sebuah modal yang penting, tapi juga eksplorasi di lapangan maupun di editing itu juga yang menghadirkan hal-hal yang nggak kepikiran itu yang membuat filmnya jadi lebih sempurna, lebih maksimal. Jadi ya proses editing terjadi hampir setahun pas tepat di musim-musim pandemi. Semuanya dikerjakan. Jadi untung ada film ini, saya jadi lumayan sehat. Ada gitu kerjaan ya. Kerjain ngedit. Kalau enggak gila juga nggak ngapa-ngapain. Editornya orang Thailand. Jadi tadinya sih mestinya saya berangkat ke Thailand untuk ngedit bareng, tapi karena pandemi nggak bisa, jadi ya harus online. Jadi ada hal teknis yang baru juga buat saya gitu. Sebagai pembuat film mengerjakan ini semua lewat online gitu. Itu sih gitu. Perubahan dari skrip ke editing ya cukup ada lah gitu ya, yang baik strukturnya gitu. Sebenarnya film ini cukup lancar, linearnya urut gitu ya. Tapi ada beberapa flashback yang harus diselipkan. Nah, itu biasanya masih bisa tuh diputar-putar, ditukar-tukar gitu. Dan itu mempengaruhi banyak hal. Kemudian juga ada, karena film ini juga ada actionnya gitu ya. Salah satu film saya, film yang juga kekuatannya di situ gitu, ada action di karakter utamanya. Ada Budi Baik dengan Iteng, ada Budi Baik dengan Ajo dengan Iteng gitu. Dan karena ini juga ngomongin tentang kekerasan, jadi bentuk action itu emang ya kan ekspresi kekerasan yang paling gampang lah ya gitu ya, paling jelas gitu ya. Dan tapi dalam ekspresi itu kan ada feeling yang macam-macam gitu. Kayak misalnya perjumpaan Ajo Kawir dengan Iteng yang sebenarnya itu kan perjumpaan yang manis gitu ya, jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi diekspresikan dengan adegan berantem gitu, action. Itu kan beda dengan berantemnya Ajo Kawir dengan Budi misalnya gitu, yang penuh dengan rasa benci gitu misalnya gitu. Di antara mereka ada semacam rivalitas gitu ya, walaupun si Ajo Kawirnya nggak tahu gitu ya masalahnya apa dengan Budi Baik gitu. Itu kan beda gitu ya. Jadi ini itu semuanya memang dirancang dengan tim koreografi action yang mumpuni, tapi juga akan ditentukan lagi nanti belakangan di editing. Jadi itu juga banyak ini itu teknik-teknik dan percobaan yang menyenangkan terjadi di meja editing dan sound juga gitu. Saya dengar untuk pengambilan gambar di film Dendam ini menggunakan kamera analog yang katanya udah 10 tahun lalu gitu terakhir kali digunakan oleh Mas Edwin di film Postcard from the Zoo ya. Apa pertimbangannya Mas menggunakan kamera analog untuk film ini, dan seperti apa hasil yang bisa diharapkan atau diekspektasikan oleh penonton ketika
nanti melihat gambarnya? Iya, memang udah lama nggak muncul gitu orang bikin film pakai analog, tapi sebenarnya ini ya keberuntungan lah, atau ya sebuah sebuah saya masa beruntung sekali bisa punya kesempatan untuk membuat film dengan analog lagi gitu. Saya rasa produser-produsernya yang berani memutuskan menggunakan medium analog ini harus mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa lah gitu ya. Di era yang sekarang sama sekali gak gampang gitu menggunakan medium ini gitu. Tapi kami semua percaya gitu ada kualitas yang tak tergantikan, sama seperti kita nonton film di bioskop tak tergantikan juga gitu. Dan film analog itu punya karakteristik yang mungkin kita kalau nonton akan merasakan lah gitu. Susah untuk dijelaskan tapi terasa gitu, ada sesuatu yang lain gitu yang bisa dinikmati oleh penonton gitu, dan lebih nyambung juga sama ceritanya gitu. Di luar kemudian tentunya prosesnya juga beda gitu, dengan para aktor mungkin saya bisa menjelaskan gitu apa yang beda gitu ya dari teknik syuting pakai film ataupun digital gitu. Tapi ya yang jelas medium ini kan satu pilihan gitu, harusnya tidak dibatasi gitu buat filmmaker gitu, dan produser-produser di Polaris Film percaya itu gitu, bahwa sama seperti kalau kita bikin karya seni yang lainnya gitu ya, misalnya mau melukis pakai cat air beda dengan pakai krayon gitu hasilnya, misalnya yang digambar juga sama, misalnya gambar pohon gitu ya, tapi kan feelingnya beda gitu. Itu yang menjadi pertimbangan mendasar sekali gitu, bahwa sama seperti seorang aktor atau penulis cerita mengekspresikan ide-idenya atau statement-statementnya, ya kamera juga punya mediumnya gitu, yang juga harus diberikan kebebasan gitu untuk berekspresi gitu. Kalau dari Mas Reza ada penyesuaian atau apa sesuatu yang khusus yang harus dilakukan nggak ketika berakting di depan kamera yang berbeda gitu, kamera analog kalau dalam hal ini? Memastikan aja sutradaranya tidak perlu take berulang-ulang gitu, artinya kita perform semaksimal mungkin. Kalau enggak ininya keburu habis gitu ya. Enggak sih, sebenarnya enggak ada treatment khusus gitu, karena selain menurut saya persiapan yang sangat matang kembali ya, itu menurut saya menjadi dasar yang kuat juga. Kemudian mungkin lebih kepada saya merasa syuting kembali dengan analog itu membawa satu state of mind yang berbeda sih sebenarnya. Ada satu spirit, kayak ada semangat yang berbeda gitu. Bukan berarti yang digital itu tidak lebih baik gitu, tapi artinya semangatnya berbeda sekali gitu. Ada satu spirit yang tiba-tiba muncul karena Mas Edwin menyampaikan, Reza kita akan syuting dengan 16 mili dan lain-lain. Itu ada sesuatu yang excitement yang berbeda gitu. Itu yang saya rasakan sih sebenarnya. Mudah-mudahan yang excitement itu juga nanti dirasakan ya ketika orang-orang menonton film ini di layar lebar, mudah-mudahan ya di layar lebar. Amin. Amin. Mas Reza, Mas Edwin kan kemenangan seperti Dendam ini di Locarno kemarin itu hampir berbarengan sama Olimpiade nih, di mana kita berhasil mendapatkan medali emas kan. Dan waktu itu ketika seperti Dendam menang, langsung orang-orang ramai menyoroti harusnya kemenangan film yang sebesar ini juga diapresiasi sama besarnya seperti kemenangan di Olimpiade gitu. Gimana nih tanggapan Mas Edwin dan Mas Reza? Mungkin Mas Edwin dulu ya. Ya kalau saya sih terserah sih masalah apresiasi ya. Orang yang mau mengapresiasi itu kan buat ya sebenarnya kan terserah yang mau mengapresiasi gitu. Apa gunanya buat dia, apa gunanya buat sebenarnya apresiasi kan cuma simbol gitu ya, simbol penghargaan lah gitu. Tapi apa yang dihargain itu yang penting sebenarnya, karena ya yang dihargain ini gitu yang kemudian diharapkan, jadi bukan penghargaan atas apa yang udah pernah kita lakukan gitu, tapi penghargaan atas
sebuah harapan yang akan terjadi dari prestasi yang terjadi sekarang ini gitu. Sama seperti dengan yang terjadi di Olimpiade di bulu tangkis gitu ya. Tentunya penghargaan sebesar apapun itu ya tidak akan bisa mengalahkan kecintaan para atletnya gitu yang bekerja keras dari kecil gitu ya, bahkan ya dari masih sangat muda gitu. Tapi kemudian apa yang mereka kerjakan dengan cinta ini kemudian menghasilkan sebuah emas gitu ya, itu kan sebuah ya sebenarnya buat para atlet maupun buat filmmaker itu bukan tujuannya gitu. Kita selalu minimal buat saya lah gitu ya, buat filmmaker, kita tidak membuat film untuk mendapatkan medali gitu ya. Kita membuat film karena kita cinta dengan film dan ingin berbagi dengan penonton-penonton yang juga cinta dengan film gitu. Mungkin samalah dengan para atlet kita juga yang dari kecil memang cinta mati gitu dengan bulu tangkis misalnya itu, dan kemudian melakukan aja yang terbaik gitu, dan kemudian mendapatkan emas dan kemudian dirayakan bersama, itu satu hal yang wajar gitu. Jadi ya penghargaan buat saya sebuah simbol, tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depannya gitu, bagaimana bisa ada lagi gitu simbol-simbol yang lain ini, penghargaan-penghargaan yang lainnya gitu, karena ya memang tidak dipungkiri gitu, harus mendapatkan medali atau piala itu kan menyemangati gitu, sebuah harapan, dan itu sangat penting gitu untuk kemudian dipastikan akan ada lagi nih harapan-harapan berikutnya ke depan. Jangan cuman mengandalkan keberuntungan atau mengandalkan orang-orang yang cuman cinta mati aja gitu. Saya rasa nggak banyak juga orang yang bisa terus-terusan cinta mati terus gitu ya. Ada yang pasti sih mati itu akan lebih pasti daripada cinta kayaknya. Oh, Mas Reza gimana, Mas? Tanggapannya? Ya, balik lagi sih. Saya sangat sepakat gitu dengan apa yang sudah disampaikan Mas Edwin, sudah sangat menjawab. Tapi ya tentu kenapa tadi saya bilang di awal, saya melihat ini sebagai sebuah harapan gitu ya. Dan bagaimana sih ini tidak berhenti di sini? Bagaimana kemudian film Indonesia lainnya dan apa kemudian bentuk atensi, kembali lagi ke policy ya. Kalau buat saya clear, policy adalah sesuatu yang juga penting untuk diperhatikan. Aturan atau bukan bentuk penghargaan tambahannya, tapi kepada policy-nya gitu. Bagaimana ya supaya keasupan filmmaker Indonesia itu bisa tersupport dengan baik oleh negaranya. Jadi perlu kehadiran negara di dalam situ untuk memberikan atensi tersebut gitu, bahwa iya selama ini menurut saya upaya-upaya ada dilakukan gitu, tapi kita berharap bahwa mudah-mudahan kemenangan ini bisa membuka pintu lainnya sehingga keterlibatan film Indonesia di kancah festival film internasional akan terus tumbuh. Gitu. Siapa sih yang nggak semangat? Kita juga dapat awareness itu gitu kan, sebagai filmmaker, siapa yang tidak kemudian bersemangat untuk membuat film yang kembali dengan tema-tema menarik, dengan sebaik mungkin dan lain-lain, tapi juga dia tahu at the same time bahwa ada support system yang juga bisa mendukung itu terwujud. Mungkin Mas Edi mau menambahkan. Ya, saya jadi ingat waktu saya SD juga ada sebuah kemenangan kecil juga yang diberikan lah gitu oleh guru gitu kepada murid-muridnya gitu, melalui sebuah kemenangan dari sebuah tim gitu ya, olahraga gitu ya, di satu sekolah ini gitu ya. Yang kecil aja gitu kemenangannya, tapi diperjelas sekali bahwa kemenangan ini bukan cuman ke satu orang ini gitu yang berhasil membawa piala gitu. Kemenangan ini satu sekolah yang untuk kita semua gitu, untuk yang di sekolah itu yang membantu entah sadar maupun tidak sadar menjadikan siapapun yang menang itu mendapatkan pialanya, termasuk juga yang memberikan piala gitu. Itu juga ya itu kemenangan buat si yang memberikan pialanya gitu. Nah sekarang bisa juga dipertanyakan juga apakah yang memberikan piala itu merasa menang gitu setelah memberikan ini. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Pertanyaan yang sama muncul. Kenapa sih film seperti Dendam ini belum masuk FFI nih?
tahun ini. Belum masuk ya? Mas Edwin, Mas Reza ya? Bukan belum masuk, lebih tepatnya memang nanti dipersiapkan untuk tahun berikutnya. Mas Edwin kali ya. Karena kalau dari Palari sebenarnya sudah ada film yang lain. Iya. Ya kita coba tunggu filmnya diputar dulu deh di sini gitu ya, di bioskop dulu sih gitu. Diusahakan dulu gitu. Mudah-mudahan bisa tahun depan muncul di FFI. Amin. Tapi kalau boleh didalami lagi tuh Mas tentang rencana penayangan di Indonesia, sejauh ini rencana idealnya gimana untuk penayangan yang sedang direncanakan? Ya begitu kita tahu bahwa ada kemungkinan bioskop bisa beroperasi lagi, ya itu baru kita bisa berencana gitu. Sebelum itu terjadi ya susah berencananya. Tapi plan A-nya tetap di bioskop ya, jadi belum memikirkan platform mana online. Sejauh ini ya masih. Ya ketemu dengan platform lain gitu sih. Tapi untuk utamanya kita mau mengusahakan untuk di bioskop dulu. Karena secara film juga saya melihat ketika nonton film ini di pengalaman menonton di Locarno gitu, aduh itu membuat saya merasa ini memang harus di bioskop gitu. Bener banget yang Mas Edwin bilang, beda banget cinematic experience-nya menonton film ini di bioskop gitu ya. Jadi tetap harapan saya sih semoga nanti ketika bioskop dibuka dengan aturan-aturan tertentu yang tetap menaati protokol kesehatan, masyarakat bisa punya kepercayaan untuk kita harus kembali nih support lagi film Indonesia, kembali ke bioskop, menonton film di bioskop gitu ya, karena pengalaman sinemanya berbeda. Beda. Baik. Ya, mudah-mudahan semua berdoa bersama gitu untuk itu terwujud. Ngomong-ngomong sinema Indonesia, dalam waktu dekat kan Festival Film Indonesia akan digelar. Kemarin baru saja menutup pendaftaran. Mas Reza, kalau mau cerita tentang gimana FFI tahun ini atau info-info yang ingin disampaikan kepada penonton live sekarang, boleh Mas Reza silakan. Mungkin karena forumnya adalah seperti dendam, mungkin saya sebut aja ya. Follow aja pokoknya aktivitasnya di Festival Film Indonesia ID. Kalau kalian mau tahu update-nya ada di situ lengkap. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk masing-masing sebelum kita mengakhiri live kita. Mas Edwin, Mas Reza, kenapa sih penonton harus banget menyaksikan film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini? Mas Edwin dulu nih. promosi. Jadi biar banyak yang nonton. Setelah hampir 2 tahun ini kita PSBB, PPKM, segala macam level, banyaklah ya urusan rindu dan dendam yang harus dituntaskan. Betul. Mas Reza. Nah, aku menyambung ya, banyak urusan rindu seperti dendam yang perlu dibayar tuntas. Jadi harus nonton film ini. Baik, sampai berjumpa kalau begitu semuanya dengan film seperti Dendam Rindu Dibayar Tuntas. Mudah-mudahan dengan cara yang paling baik ya, bersama-sama di bioskop dengan kondisi yang sudah sehat, baik semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Edwin dan Mas Reza sudah meluangkan waktu untuk live Instagram ini. Mas Edwin semoga berhasil di Toronto. Kepada Mas Reza juga semoga kita kesehatan di sana. Jaga kesehatan. Betul, semuanya semoga selalu sehat-sehat dan bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih semuanya, terima kasih juga kepada teman-teman yang menyaksikan live ini. Sampai jumpa di agenda Majalah Tempo berikutnya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi sore. Iya. Terima kasih.